Itulah dasar mengapa kita orang berdosa berani datang kepada Tuhan. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Akan tetapi kita harus berani membongkar diri. Tidak hanya berpuasa secara jasmani, atau seperti orang Israel mengenakan pakaian dari kain karung, atau merobek pakaian, atau menaburkan abu di atas kepala sebagai tanda tobat. Itu memang perlu ungkapan dari pertobatan. Tetapi yang lebih penting adalah mengoyak hati. Karena hati itulah yang menjadi sumber dosa. Dari hati yang busuk keluarlah segala bentuk dosa. Maka pada hari ini Nabi Yoel berseru, jangan koyakkan pakaianmu, tetapi koyakkan hatimu. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon supaya kita mampu membongkar hati kita dan mencoba untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Dan kita yakin Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, damai bagimu. Romo, para biarawan-biarawati, Bapak Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mengawali masa Prapaskah, suatu masa pertobatan. Sebagaimana baru kita dengar dalam katekese sebelum misa, masa ini adalah masa pembaruan diri. Kita orang berdosa ingin bertobat, ingin bangkit dari dosa-dosa, agar kita dapat merayakan kebangkitan bersama dengan Yesus yang bangkit. Dan selama masa Prapaskah kita diajak oleh gereja untuk mengungkapkan pertobatan kita dengan macam-macam cara, dengan puasa dan pantang, dengan doa-doa, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan melakukan karya, amal, dan sebagainya. Mari kita awali masa yang amat penting ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua tanpa kecuali adalah manusia yang lemah, orang yang berdosa. Dosa berarti melakukan perbuatan atau pikiran yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan lupa dan lalai berbuat baik, itu pun juga dosa. Kita semua orang berdosa karena perbuatan, perkataan, sikap, perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita semua diundang untuk bertobat. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, agar kita nanti dapat merayakan kemenangan Yesus atas dosa, menjadi kemenangan kita juga. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kita harus bertobat, mengubah diri, berhenti berbuat dosa dan belajar berbuat baik. Dalam masa pertobatan ini, dosa digambarkan juga di dalam bacaan pertama sebagai suatu keadaan di mana kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Maka seruan pertobatan dalam bacaan pertama dalam kitab Yoel, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, pulanglah kembali, jangan menjauh, kembalilah kepadaku. Itulah seruan Tuhan. Mungkin ada orang yang ketakutan
karena banyak dosanya. Mungkin dosanya berat. Tetapi pada bacaan pertama hari ini, Nabi Yoel mengajak bangsa Israel untuk bertobat dengan berpuasa dan menangis, karena yakin bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. 4 kata dipakai untuk melukiskan kemurahan hati Tuhan, yang di dalam Alkitab sering digambarkan seperti seorang ibu yang pasti akan mengampuni anaknya yang berdosa. Kerahiman Tuhan, kasih-Nya berlimpah. Maka sering di dalam Alkitab Perjanjian Lama sifat ini diulang sampai 4 kali. Itulah dasar mengapa kita orang berdosa berani datang kepada Tuhan, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Akan tetapi kita harus berani membongkar diri, tidak hanya berpuasa secara jasmani atau seperti orang Israel mengenakan pakaian dari kain karung, atau merobek pakaian, atau menaburkan abu di atas kepala sebagai tanda tobat. Itu memang perlu ungkapan dari pertobatan, tetapi yang lebih penting adalah mengoyak hati, karena hati itulah yang menjadi sumber dosa. Dari hati yang busuk keluarlah segala bentuk dosa. Maka pada hari ini Nabi Yoel berseru, jangan koyakkan pakaianmu, tetapi koyakkan hatimu. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon supaya kita mampu membongkar hati kita dan mencoba untuk hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Dan kita yakin Tuhan itu Maha Rahim. Tuhan pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan berkenan bila mempersembahkan pepulih. Dengarkanlah kiranya permohonan kami dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang ditandai dengan abu ini. Semoga puasa dan pantang yang kami jalankan menyucikan hati kami, supaya kami Kau perkenankan ikut serta merayakan Paskah Kristus, Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Mengingat situasi pandemi, abu tidak ditaruh di atas dahi, tetapi ditaburkan di atas kepala. Saya mohon umat tunduk untuk menerima penaburan abu di atas kepala. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.